the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Ibu, kami mau wawancara tentang akhlak tercela Ibu. Jadi apa yang Ibu pahami kayak gitu tentang akhlak tercela? Boleh kasih gambaran sedikit? Sebenarnya bebas. Jadi mungkin kalau untuk akhlak, bukan pakai mungkin ya, akhlak tercela ini kan otomatis dia memang lawan kata dari akhlak buruk ya. Kita tahu mana yang baik mana yang buruk itu kan sekarang kita sudah bisa membedakan antara akhlak tercela sama akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela ini kan pasti otomatis dia merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri yang melakukan akhlak tercela itu. Gambarannya pasti diri kita pun mungkin nggak bisa jauh nih daripada akhlak ini sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita bisa mengontrol diri pasti kita selamat dari akhlak tercela. Cuman karena kita manusia ada yang namanya salah lupa, jadi ini pun bisa jadi terjerumus juga kita kadang kala kan kalau kita lalai seperti itu. Akhlak tercela ini pastinya kan ada yang merugikan diri sendiri seperti bohong, seperti dosa bohong ya, ingkar janji, ciri-ciri orang munafik seperti itu juga kan akhlak tercela juga semuanya. Kan yang merugikan lah mencuri dan lain sebagainya. Menurut Ibu nih, kenapa akhlak tercela ini perlu dihindari, perlu ditinggalkan? Apakah ada dampak yang sangat besar untuk diri kita sendiri? Pastinya kan banyak dampaknya kalau untuk diri kita kan. Cuman ya namanya juga hidup istilahnya kan memang kalau manusia nggak jauh dari yang namanya salah lupa tadi kan. Karena memang akhlak tercela ini sudah kita ketahui juga prinsipnya itu memang yang merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Bagaimana efeknya untuk kita? Contoh kecilnya aja kan, tidak kecilnya ini besarnya dari dasarnya aja. Pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, bukan Qabil dan Habilnya ya yang membunuh Qabil itu kan. Jadi dari cerita itu pun kan kita udah tahu kan, yang awalnya dari iri, habis itu membunuh, bisa dia menjangkit ke akhlak tercela yang lain, nggak hanya satu aja. Contohnya kalau kita berbohong, pasti ketika kita berbohong sekali, oh ini selamat nih, tertutupi nih kebohongan kita kayak gitu kan. Jadi besok-besoknya pun nggak apa-apa berbohong sekali lagi, sampai nanti berkali-kali kan. Dari yang awalnya mungkin bisa itu dikatakan dengan dosa kecil, lama-kelamaan jadi terkumpul kan jadi dosa besar juga. Kan? Kalau mungkin efeknya kan ke kita pasti ada dosanya, bahkan bisa jadi nanti dari satu akhlak tercela yang lain pun kena ke kita laksanakan seperti itu. Bisa jadi kita yang rugi memang baik itu nanti dari jiwa kita, mental kita, bahkan fisik kita pun bisa jadi nanti kena. Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana pengaruh akhlak tercela ini untuk keberhasilan hidup seseorang? Misalnya kayak lagi sekolah nih Bu, terus punya akhlak tercela, misalnya kayak malas atau lain sebagainya, itu apa dampaknya untuk keberhasilan hidupnya lah seperti itu? Sangat berefek sekali ya, efeknya sangat besar sebenarnya. Kan anak-anak kecil kalau misalkan kita usahakan kita didik dia bagaimana caranya dia bisa tidak berbohong, tidak mencontek aja kan di dalam ujian, itu kan sangat berpengaruh juga sebenarnya. Kalau kita ketahui kan nilainya kan cuma sepele aja orang kan, tapi dari sini dia mencontek aja contohnya di sekolah, dari situ pun nanti kan dia sudah terbiasa mencontek kan, malas belajar pun udah ada lagi, menjangkit lagi nanti sampai yang lainnya, bahkan dia bisa jadi nanti memfitnah kawannya, dan bahkan nanti dia merasa jadi korban yang disalah-salahkan, padahal dia yang melakukan itu sendiri dari awalnya gitu kan. Pastinya sangat berefek sekali itu sampai dia nanti besar akan sulit kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihindari seperti itu karena udah terbiasa kan. Menurut Ibu menurut Ibu apa faktor yang menyebabkan seseorang itu memiliki akhlak tercela, misalnya dari keluarga kah, atau dari teman kah, atau dari lingkungannya? Yang beda-beda kan setiap orang kan. Ada mungkin dia memang karena dari kecilnya kan, apalagi zaman sekarang kan kasus yang banyak ya yang kami dengar sendiri kan, daerah sini juga gitu. Daerah Bekasi lah kalau nggak salah, nggak menjudge ini ya. Cuman lebih banyak juga anak-anak yang yang bersifat yang seperti ini, kurang kontrol orang tua. Banyak juga memang yang dari keluarga broken home gitu kan. Itu juga pengaruh sekali memang untuk yang namanya melakukan hal-hal buruk ini gitu kan. Dari awalnya dia memang sebenarnya baik, memang semua manusia kan asalnya baik semua kan. Tapi ketika ada sesuatu yang menekan diri dia sendiri seperti itu, baik itu nanti dari keluarganya, bahkan teman-temannya, pembulian di sekolah pun kan kadang-kala gara-gara itu juga gitu kan. Yang nggak bisa mengontrol diri sendiri lah juga. Kemudian kan Ibu ini seorang guru nih Bu, kalau semisal Ibu lihat murid Ibu memiliki akhlak tercela, itu bagaimana Ibu menegur atau gimana ya, kasih nasihatnya kayak gitu? Kalau di sekolah ini kan alhamdulillahnya memang kalau ada pun hal-hal yang seperti itu kan pasti didudukkan mungkin kan. Tapi kalau memang masih sepele, contoh dari akhlak tercelanya kan di sini memang seringnya kayak
mungkin kan anak-anak masih, memang zamannya anak-anak masih, dia bu apain saya bu, memang kan kadang-kadang kita harus mencari nih kebenaran dari ini, yang mana nih yang benar. Seperti itu kan dia menuduh ibunya ini, padahal ini pun duluan, yang mana duluan gitu kan. Kita dudukkan bagus-bagus dulu, baru bisa nanti kita cari informasi yang lebih realnya gitu. Ya bisa diselesaikan dengan mudah sih, dengan salah setengah juga. Tabayun kan istilahnya kan. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda biar nggak ada lagi akhlak tercela di dalam dirinya, biar lebih baik lagi gitu ke depannya Bu. Mungkin apa ya, kalau untuk generasi muda memang kan beda-beda juga kan. Generasi muda sekarang kan pasti ingin juga yang namanya baik, sebenarnya pasti pengen kalau dari diri masing-masing kan, cuman mungkin lebih ke ditingkatkan lagi belajar agamanya. Kalau dari kami ya, ditingkatkan lagi belajar agamanya, karena kalau dia sudah belajar pelan-pelan dan juga tahu siapa diri dia harus kenal diri sendiri dulu. Siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita hidup ke dunia, kemana kita akan nanti perginya, kembalinya, seperti itu kan. Jadi kalau udah tahu dia nanti, dia pun udah paham nih apa tujuan saya. Kalau udah tahu dia, kita kesini itu ke dunia ini hanya untuk beribadah, berarti kan dia otomatis harus bagaimana udah paham dia seperti itu kan. Jadi untuk generasi muda, kenali dulu dari sini. Untuk apa kita diciptakan dan lain sebagainya. Generasi muda ya. Baik, terima kasih Bu. Sedikit pertanyaan tentang akhlak tercela menurut Bapak. Jadi menurut Bapak, kenapa saat ini perilaku tercela ini masih sering terjadi? Ketika memang akhlak-akhlak tercela ini terjadi di tengah masyarakat, itu bisa jadi dirawat kepada mana mungkin tanpa ada kontrol yang baik, sehingga itulah yang nantinya menjadi asbab khususnya Gen Z dan mungkin berpotensi melakukan hal tercela itu. Memang pasti ada hal yang menjadi benteng dengan memperbanyak hal baik masuk ke pikiran, perilaku dan perilaku anak muda dan masyarakat. Menurut Bapak, apakah pengaruh dari media sosial mempengaruhi munculnya perilaku ini? Dan saya dipungkiri dengan keterbatasan akses berbagai fitur, berbagai sosial media yang itu sangat mempengaruhi sebenarnya, karena jujur saja kita katakan Gen Z itu mampu untuk memegang aktif wilayah aktif itu ya hampir 8 jam sekali bisa jadi, sehingga ketika kata dulu tanpa ada benteng yang kita lihat itu mempengaruhi perilaku dan tabiat kita, dan itu sebenarnya sangat Dari banyaknya akhlak tercela nih Pak, beberapa apa yang akhlak tercela yang paling berbahaya gitu yang pernah Bapak lihat gitu di kalangan masyarakat? Ya, sebenarnya itu ada banyak ya tertabur, tapi yang paling menderita dan paling besar itu pasti itu ketika memang itu mempengaruhi kesehatan mental kita, juga mempengaruhi kesehatan kita terhadap apapun yang manusia. Memang ada teman kita yang memiliki keterbatasan, tapi manusia ini kita sangat kita lawan. Jadi saat ini penyakit sebenarnya ada, itu bisa berubah. Jadi mungkin banyak yang masih harus kita di diri kita. Apa solusi yang bisa Bapak berikan untuk menanamkan kesadaran kepada seseorang biar tidak melakukan akhlak tercela ini tanpa harus dia merasa kayak ditekan atau gitu? Sebenarnya solusi yang paling efektif atau ada itu adalah komunitas. Bagaimana komunitas ini nantinya memberikan semacam pergerakan baik di sosial media, di tanah masyarakat langsung, berupa ada misalnya nih event pusat dan di situ kita sekarang bisa usaha ada sedikit seri-seri akan baik hal positif ada pada kita. Nah itu sangat kita dari gerakan juga nantinya bisa mencapai apa harapan Bapak untuk generasi muda biar menjauhi akhlak tercela? harapan kami seperti ya pasti yang juga kembali ke tempat masalah terus berusaha untuk kembali, karena jujur saja kita anak muda itu lalai dengan perannya sebagai penopang bangsa, itu bisa jadi akan lama-lama kebiasaan itu akan terus berulang. Jadi terus berusaha memang mau baik, berusaha jadi lebih baik. Ada motivasi untuk berubah. Apa tantangan terbesar sebagai seorang guru dalam menghadapi akhlak murid yang mungkin masih belum
apa tantangan ibu sebagai ibu? Oke, pertanyaannya apa tantangan sebagai guru dalam menghadapi murid yang mungkin akhlaknya kurang baik gitu ya. Nah, yang pertama tantangannya itu kesabaran ya. Kesabaran kayaknya harus lebih ditebalkan lagi kayak gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman juga gitu. Karena memang mendidik anak-anak hari ini sudah lebih susah mungkin ya bahasanya, lebih payah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kan media sosial itu menjadi satu tantangan ya yang memiliki pengaruh sebenarnya positif dan negatif kayak gitu kan. Jadi hari ini kan kadang anak-anak nggak suka melawan gurunya kayak gitu kan, karena dia merasa aku diurus-urus kayak gitu. Dia kan ingin bebas karena dia melihat di luar banyak kebebasan kayak gitu kan. Nah, maka seorang guru siokianya yang pertama bersabar lah gitu kan, tindakan buruk itu, tapi tetap ada usaha untuk menasihati sang anak, memberikan ilmu dan memberikan keteladanan. Nah, jadi kalau seandainya guru juga cuma ngomong nggak boleh itu, tapi dia nggak ngerjain, pasti anak nggak ngerjain kan. Jadi kalau seandainya guru bilang, tapi guru juga memberi contoh yang baik di kesehariannya, itu mungkin ya, insya Allah itu bisa anak-anak mengikuti dengan pelan, meskipun itu nggak akan mudah dan meskipun itu nggak akan instan. Jadi perlu waktu, ya kesabaran. Guru juga harus belajar dengan metode biar anak-anak bisa mendengarkan, bisa melakukan apa yang disuruh kayak gitu. Selebihnya mungkin apa ya, doa juga perlu, karena memang kalau seorang guru terikat hatinya dengan muridnya, itu murid akan lebih mudah menerima ilmu yang diberikan dari guru. Bagaimana cara ibu untuk menanamkan perilaku yang baik kayak gitu ke siswa ibu biar dia itu tercegah dari akhlak tercela ini? Akhlak tercela. Yang pertama kita memberikan ilmunya dulu, ya ilmu. Kemudian kita jelaskan sebelum anak tercela itu kayak terjerumus ke murid kita itu sendiri, kita udah memberi contoh dulu kayak gitu. Misalnya kita bilang sama anak-anak jangan melakukan pembulian sama-sama teman kayak gitu kan, apalagi di luar sekolah kan sering ngejek kawan. Jadi kita jelaskan itu dulu, kemudian kita kasih contoh gimana itu pembuliannya. Kadang ada juga anak-anak nggak tahu yang dia kerjakan itu ternyata termasuk dari pembulian atau akhlak yang buruk kayak gitu. Jadi kita kasih tahu dulu ini contohnya. Kemudian bisa kita kaitkan juga dengan keadaan sosial. Misalnya tengok di luar sana ada anak-anak yang dibully kawannya, yang kawannya sampai bunuh diri. Nah, misalnya itu kita kasih contoh-contoh yang membuat mereka, oh iya ya kayak gitu ya, kalau seandainya yang melakukan ini bahayanya seperti ini. Terakhir, apa pesan ibu untuk generasi muda biar tercegah dari akhlak tercela? Sebenarnya akhlak tercela ini banyak, dan kalau dibilang generasi muda pun luas ya, bukan hanya anak-anak SMP, SMA, bahkan anak kuliah juga generasi muda, atau bahkan yang udah tamat kuliah pun masih tergolong muda. Itu konteksnya mungkin lebih luas lagi, kita lihat pengertian anak muda gitu kan. Nah, maka kami pribadi itu lempar untuk semua ya kayak gitu ya, anak muda atas nama menikah lah gitu. Nah, jadi apa pesan gitu ya? Pesannya yang pertama, anak muda hari ini harus menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Nah, karena kalau seandainya mereka tidak disibukkan dengan kebaikan dan maka mereka akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hari ini misalnya gini, anak muda punya waktu luang 2 jam. Misalnya 2 jam ini dia nggak tahu nih mau ngapain kan? Nggak ada belajar, terus nggak ada nih melakukan kebaikan, misalnya kayak kalau di rumah kadang atau tua atau berkebun atau misalnya bersih-bersih rumah, nggak ada kayak gitu. Maka pilihannya ketika dia tidak menyibukkan dengan itu tadi, maka dia akan mengambil HP ya, dan bisa jadi nonton, atau juga bisa jadi main game, atau bisa jadi juga scroll. Apakah itu salah kayak gitu kan? Kita lihat juga kalau scrollnya ilmu bermanfaat, itu bisa jadi ada yang main game. Tapi kita lihat juga dari 2 jam waktu kalau scroll kayaknya banyak hal. Dan sedangkan ya, kalau pernah baca, otak kita ini satu hari itu cuma bisa menyerap sekitar 18 informasi. Kalau seandainya terlalu banyak kita baca informasi, itu kemungkinan asal lewat gitu. Tapi kita nggak ada yang lengket. Nah, jadi itu tadi ya, pesan pertama untuk anak muda, harus bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk apa. Sekarang nggak tahu ya, anak muda mungkin ada beberapa yang misalnya menulis buku harian atau aktivitas harian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau itu terstruktur ada, berarti dia punya acuan. Oh, hari ini ini. Dan jam segini sampai segini istirahat. Ada juga waktu main HP-nya, ada juga, cuman bukan kebablasan, gitu kan, tapi teratur. Kalau ada itu, insya Allah bisa dia kontrol dirinya sendiri. Tapi kalau nggak ada, kayak yang kalau tadi ya, mungkin bisa terombang-ambing dengan aktivitas yang tidak teratur, kayak gitu. Kemudian itu tadi ya, sibukkan diri dengan kebaikan dan ilmu. Terus belajar intinya ya, terus belajar. Kemudian pahami diri sebagai apa. Misalnya hari ini statusku sebagai mahasiswa,
maka aku harus belajar. Selain itu kita ingat juga dulu ya status yang melekat pada diri kita. Yang pertama kan kita seorang muslim, berarti ada ibadahnya. Kemudian kita seorang anak, berarti ada jatah untuk berbakti pada orang tua. Yang ketiga kita sebagai masyarakat atau Indonesia, itu juga ada jatah bahwa kita apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Nah, termasuk kita misalnya ada kuliah hari ini, itu salah satu kita membuktikan kita ini menjadi anak bangsa yang nanti kan beberapa tahun kemudian kita yang akan mengelola kan. Mengelola misalnya kalau bisa jadi pemimpin bisa jadi, atau kepala sekolah, atau kepala dinas, dan hal-hal yang lain lah gitu. Karena kalau kita nanti kan udah semuanya udah kembali gitu. Tinggal kita ini generasi masa depan, maka kita ingat status yang melekat pada diri kita gitu. Selebihnya kuatkan spiritual. Nah, spiritual ini adalah keterikatan kita dengan Tuhan yang rasanya gitu. Karena sekarang kan banyak istilah-istilah gangguan mental, terus kayak insecure. Nah, maka kalau kita juga nggak paham ini, dengan perjuangan dunia hari ini itu kita bisa mengalami stres, ya. Kita bisa mengalami tekanan, misalnya dunia pendidikan, dunia kerja, karena persaingan ketat juga gitu. Maka kita juga harus menguatkan spiritual, minta bimbingan ataupun minta arahan. Bahasanya kan dalam sholat itu ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta petunjuk sama Allah biar hari-hari kita itu dibimbing sama Allah. Itu mungkin ada beberapa dari depan. Jadi kamu sedikit bertanya di sama adik kan, kalau misal nih ada sama adik nggak jadi ada apa yang dilakukan untuk adik ditegur ke kayak gitu seperti apa kayak gitu nasihati jangan membesarkan kemungkinan orang lain gitu. Kalau misalnya adik kan pasti ada merasa kayak marah sama orang itu, jadi kayak mana caranya biar nggak marah sama orang tuh, misalnya mengendalikan diri adik kayak gimana adik? Selalu ingat Allah gitu, dengan beristighfar. Makasih ya. Jadi kakak mau tanya sedikit nih sama adik yang sama itu kan, kayak mana cara adik menerapkan sikap jujur dalam dalam kehidupan sehari-hari? Jujur itu untuk bisa berdosa gitu. Tapi kalau jujur semuanya bisa gitu. Jadi cara adik menerapkannya itu kayak mana? Ya lebih baik ya jujur aja daripada bohong. Jujur itu kan nggak tentu bisa baik. Berbicara kebenaran juga. Kemudian kalau misalnya itu pasti ada mau marah ada rasa marah, jadi kayak cara adik mengontrol rasa marah adik. Menurut Allah bagi dari topik itu